Oke, di video ini gue akan ngebahas kamera gue, satu-satunya kamera gue yang gue punya dari tahun 2016, yaitu Sony Alpha 5000 kalau nggak salah. Tapi sebelum gue mulai, gue mau minum dulu. Ini teh susu anget. Sebenarnya tadi pas masih banyak, pas kondisi lagi hangat-hangatnya enak banget sih. Cuma sekarang udah habis. Oke, kita ambil dulu video kameranya, dan ini dia. Kamera Sony Alpha A5000. Kamera yang gue punya dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Dan alasan kenapa gue beli kamera ini karena awalnya gue punya online shop gitu kan. Gue punya online shop, terus gue ngejual aksesoris, gelang gitu. Gelang paracord, terus gelang gelang gemstone yang batu-batu kecil gitu. Dan itu laku banget cuy waktu itu kan gue kuliah di Semarang, dan gue coba jual di CFD juga. Ada videonya di YouTube gue, lu tinggal cek aja. Kurang lebih kayaknya sih setahun yang lalu. Dan alasan kenapa gue mau bilang nih kamera udah, saya masih masih canggih banget, cuma mungkin ini adalah alasan kamera Sony jarang dipakai buat ngevlog atau buat podcast. Karena gini, dari tahun lalu, dari awal gue beli ini kamera masih sehat-sehat aja. Gue pakai buat foto, gue pakai buat video, terus gue pakai buat apapun dah. Buat ngevlog dari tahun lalu juga kan, gue udah ngevlog pakai kamera ini, kamera Sony Alpha A5000. Nah, gue sedikit baru sadar bahwa kamera Sony rata-rata itu overhead ketika dia standby kurang lebih sekitar 20 menitan. Ini kejadian ketika gue pertama kali ngetek video sama Januar. Lu bisa cek videonya di video gue sebelumnya. Ketika gue lagi ngobrol di tengah jalan, terus tiba-tiba kamera mati sendiri. Kamera off sendiri, kamera mati seketika gitu, hitam. Terus gue cek, ternyata cuma sampai sekitar 20 menitan. Sedangkan waktu itu gue sama Januar bisa sampai 1 jam lebih bahkan menggunakan ngobrolnya, tapi yang terekam cuma sampai 20 menit. Nah, ini yang membuat gue sedikit baru tahu kalau ternyata kamera Sony memiliki kelemahan juga. Setahu gue, kamera Sony ini, baik itu handphonenya ataupun kamera mirrorlessnya, setahu gue itu udah paling mumpuni lah daripada kamera-kamera Canon, Nikon dan sebagainya gitu kan. Fujifilm sih keren, cuma dia fokus ke foto doang. Cuma kalau Sony kan dia general gitu, bisa foto bisa video. Cuma yang jadi masalah ketika di standby menggunakan kamera ini, nggak bisa lebih dari 20 menit cuy. Dan gue udah survei ke beberapa temen gue yang menggunakan kamera yang sama, bahkan HP-nya Sony. Temen gue yang namanya Bagus, yang kemarin gue bikin podcast mengenai hukum, nah itu dia menggunakan kamera Sony HP. Setiap 20 menit ketika direkam itu force close sendiri, keluar sendiri. Nah itu ternyata nggak gua doang gitu kan yang merasakan hal yang sama ketika lagi ngerekam tiba-tiba kamera keluar sendiri. Ternyata temen gue juga sesama pengguna Sony merasakan hal itu. Dan ini sih perlu diperbaiki ya untuk pihak Sony kedepannya, karena kan menurut gue ini kamera yang compact banget cuy. Ini bisa banget dibawa kemana-mana. Jangankan kuliah, buat ngevlog tiap hari gue pakai Gorilla Pod, terus itu ringan banget cuy daripada pakai Canon yang gedenya segaban kan. Mending menggunakan kamera ini. Alasan kenapa gue beli itu kamera ini karena ya ringan cuy, gue pegang juga nggak terlalu berat juga kan. Enak banget digenggam cuy.
Kalau dia secara fungsi, dari awal gue beli sampai sekarang 2020, gue beli 2016 sampai 2020, berarti kurang lebih 4 tahun. Ini kamera Sony Alpha 5000 nemenin gue dari ngevlog, foto, sebagainya. Masih awet-awet aja, masih berfungsi. Fotonya masih berfungsi, videonya juga. Dan tombol-tombolnya pun masih berfungsi dengan sempurna banget cuy. Ini karena putih aja jadi kelihatan sedikit kotor. Emang gue pemakaian gue kan tangan gue gampang berkeringat, jadi tiap kali gue pakai langsung gak lap biar nggak kelihatan kotor gitu cuy. Dan lu lihat tombol-tombolnya, ini tombol-tombolnya enak banget sumpah. Ini gue nggak tahu kenapa, ini alasan kesekian gue beli kamera Sony karena tombol-tombolnya enak banget cuy. Dipencet tuh nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut, jadi ngenakin si pengguna user Sony untuk menggunakan Sony dengan kondisi apapun. Gue nggak tahu ya kamera lain kayak gimana, yang penting kamera gue ini enak banget dipencet sehingga hasil jepretan gue juga sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu. Tapi kendalanya itu balik lagi, si overhead ini, kamera ini yang membuat gue sedikit agak agak kecewa sih gue bilang. Karena gue nggak tahu ya kamera lain kayak gitu juga atau enggak, tapi gue lihat podcastnya orang-orang kayaknya lancar-lancar aja dah pakai kamera kamera Canon atau Nikon. Apa mungkin ini salah satu kelemahan dari kamera Sony, gue juga nggak tahu. Kalau lu yang punya kamera Sony dan memiliki keresahan yang sama mengenai overhead yang sering panas kameranya, kalau misalkan lu ngetek video lebih dari 20 menit, padahal ini enak banget digenggam. Kalau buat ngevlog bisa flip kamera layarnya begini. Yang jadi masalah adalah ketika gue pakai podcast kemarin, makanya semenjak itu gue menggunakan HP aja deh. Gue pakai HP aja, nggak usah pakai ini kamera sekarang fungsinya buat foto-foto aja. Kalau untuk video gue pakai kamera HP aja, karena kamera HP gue ini udah didukung oleh ACE stabilisasi. Jadi kalau menggunakan kamera ini kan setidaknya harus menggunakan Gorillapod. Kalau lebih bagus pakai gimbal karena biar stabil. Kalau misalkan pakai polosan gini, ketika diedit ntar kepotong lagi framenya jadi lebih kecil. Jadi kalau untuk kamera ini gue gunakan buat foto-foto dulu. Cuma kalau misalkan video gue pakai kamera gue. Jadi gitu aja keresahan gue menggunakan kamera mirrorless Alpha 5000, kamera anti vlog atau podcast.